Tidak perlu Pak. Tidak perlu. Hadir semuanya ya. Tidak Pak. Mau kemana? Banyak loh sesuai. Pada hari ini pertemuan melanjutkan pertemuan kemarin tentang iman kepada dari iman kepada malaikat Allah. Sekarang iman kepada hari kiamat. Saya mulai aja ya. Iya Pak. Tadi pagi ada yang kejadian aneh yang didapat yang ada hubungannya dengan hari kiamat, ada kan? Ada apa? Ada pengumuman kelulusan. Ada yang pakai simer atau enggak? Enggak tahu Pak. Ada yang ketemu. Iya. Temanya hari ini adalah hari akhir. Iman Ada tanda kiamat. Atau biasa disebut hari kiamat. Mungkin saya tidak terlalu menjelaskan. Saya ingin tahu dulu mungkin ketika mendengar hari kiamat yang ada di pikiran mungkin Mbak Abi apa? Hari kiamat. Hari akhir. Itu saja. Yang laki-laki juga. Mas Fatur, dari kiamat itu yang ketika mendengar dari kiamat apa yang dipikir? Apa? Mengerikan. Mengerikan. Tulis mengerikan saja. Itu Kesan yang ada dari hari kiamat adalah mengerikan. Betul, seperti itu. Iya, menurut saya. Terus bedanya dengan bercinta? Apa? Rekso kemarin Pak. Ini Mas Fatur sedang tinggi-tingginya. Iya, kemarin Pak. Kasmarin kesedih. Mengerikan. Memang benar hari kiamat itu mengerikan. Tapi untuk menyikapinya kita perlu pendekatan. Pendekatan bisa dengan pendekatan cinta, PDKT. atau juga dengan pendekatan yang lain yaitu pendekatan namanya roja. Pernah tahu roja? Aku Pak tidur. Mahabbah. Terus kalau ini mengerikan berarti hoax. Nanti kita pindah pendekatannya mendekati hari kiamat ini dengan cara dari mengerikan ini menuju ke ini, terus nanti cinta hari kiamat. Bisa nggak nanti setelah pembelajaran ini dengan mempelajari kiamat kita mencintai kiamat? Bisa. Bisa. Bisa ya? Ap. Nah, ini nanti hubungannya dengan iman kepada hari ini. Nah, Mbak Nurul, dari kiamat pengertiannya apa? Ya, yang Anda tahu. Semua makhluk binasa, intinya itu. Semua makhluk binasa. Tujuannya apa? Untuk apa? Jadi hari kiamat ini adalah intinya tadi makhluk itu binasa. Terus di situ ada namanya hisab atau perhitungan jadi Urung aman. hisab ini Jaluk, ah. menunjukkan keadilannya Allah. Itu pengertiannya aja. Karet titik. Sekarang kapan hari kiamat? Mas Rozak ini yang paham hari kiamat 2012. Enggak ada yang tahu. Kalau 2012 itu apa? Filmnya. Hikmah dari diadakannya film 2012 jadi yang pernah nonton ada nggak? Ada. Ada. Orang bermutu filmnya. Enggak. Tadi jawabannya ada dua. Hari kiamat itu 2012, padahal ini sudah 2015. Lewat berarti wes. Tidak tahu kapan datangnya.
Yang jelas hari kiamat itu tidak diketahui datangnya kapan. Kelewat berarti. Dengan bukti sekarang sudah 2000. Karena ini 2012 itu ramalan dari suku Maya yang ada di Amerika meramalkan bahwa kalau hitungannya sudah 2012 kalendernya itu habis. Ditunda, Pak. Kalendernya itu habis. Kiamatnya Beli lagi. Kalau habis suku Maya suruh beli lagi. Kan itu pendekatannya orang sana sampai kalendernya cara menghitungnya habis berarti ya. Kalau kiamat itu benar dari Pak Rojak tidak ada yang tahu. ditunda. Harinya juga. Jamnya, Pak. Jam berapa? Jam 10. Jam 11.12. Yang diketahui harinya Jumat katanya. Jamnya nggak tahu. 11.12. Nanti kita buktikan aja. Ini pengertiannya sudah. Terus kapan waktunya? Pelaksanaan hari-harinya juga hari Jumat dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sekarang yang nama kiamat itu ada tandanya atau tidak? Mas Fatur tandanya. Nah, iku termasuk tandane. Ini Mas Fatur dulu. Masuk termasuk kamu atau Iku tidak? suwe iku. Insyaallah mboten. Sering lepso, Pak. Sering langsung. Lepso itu nama, Pak. Maksud apa Mas? Biar tahu. Ya, lepso itu ya. Sini. Nah, satu tanda tadi. Tangan kucel no, Bro. Sudah ada atau tidak? Banyak. Bu Siti, tanda hari kiamat yang lain. Terbitnya matahari dari arah. Saya. Apa? Lawannya Dajjal. Kok tunjuknya ke ini Dajjal ada bunganya? Masih ada bunganya atau gimana? Matanya. Dajjal itu kafenya Jokowi itu yang anaknya itu yang baru hangat di media sosial. Sudah ada tadi anak dari sama orang tua. Pertama tadi. Terus keluarnya tanggal satu lagi. Perempuan menyerupai. Bisa digambarkan perempuan yang menyerupai laki-laki. Perempuan memakai celana. Kalau ini laki-laki memakai Daster. Saya tandanya itu menurut ulama dalam hadis itu ada dua, namanya tanda yang sugro, ada yang Kobrel. kalau anak berani sama orang tua itu sugro atau sugro? Ini tadi yang kanan. kiri, Pak. Sugro ya, Pak ya. Subro, Pak. Subro itu akademi, Pak. Subro. Apa? Sukro. Iku Subro. Biasa. Terus tadi matahari itu berarti yang Berapa? Terus tadi Dajjal berarti terus tadi yang nomor 3 apa? Turunnya Nabi Isa yang ke bumi. Ini yang Subro. Tadi ada satu lagi perempuan tadi menyerupai laki-laki. Perempuan menyerupai laki-laki. Jadi laki-laki sama perempuan tidak ada. Yang jelas tandanya itu banyak sekali. Yang tanda atau tanda yang subro itu kehancuran alam, sebagian yang mengarahkan kepada kehancuran alam yang total. Kalau sudah ke sini ini total nanti kehancuran yang sifatnya total menyeluruh. Jadi kalau sudah sini nanti ada trompet, malaikat ini sudah gugur.
Kerusakannya itu menyeluruh. Kehancuran kerusakan yang menyeluruh. Gue kentongan sih sore. Indonesia gue kentongan pak. Kiamat Indonesia gue kentongan. Usap lah. Kalau di Indonesia umpamanya malaikatnya di Indonesia pasti tidak pakai trompet tapi pakai kan. Nah ini tugasnya nanti ini mengarahkan dari yang ketika dengar kiamat itu takut menuju roja terus mahabbah atau cinta dengan dia. Sebelumnya kita harus kenal dulu, kenal baru kita Sayang. rasa. Kalau belum kenal kiamat nanti jadinya seperti ini. Kan ada satu kelompok yang di situ tidak mempercayai adanya kiamat. Si A. Ada yang tahu? Tanganku saya tak geser. Orang. Nggak ada yang tahu. Nah, orangnya padahal pintar-pintar cerdas-cerdas. Orang barat itu kan orangnya pintar-pintar cerdas. Lebih cerdas mana dengan kita kan lebih cerdas orang barat teknologi dan seterusnya. Tapi dia tidak percaya kiamat. Orang Rusia, orang komunis, bukan cuma tidak percaya kiamat, tidak percaya Tuhan bahkan. Tanda-tandanya sudah sekarang pembuktian atau dalilnya. Dalil kiamat itu ada dua. Yang satu dalil rasio atau disebut akli. Yang satu dari wahyu atau disebut nakli. Yang satu dari akli atau rasional. Yang kedua dalil nakli atau dalil yang sifatnya wahyu, datangnya sumbernya dari Allah. Yang tentang nakli ini banyak sekali. Contohnya wa annas sa'ata atiyatun wa raibun fiha. Kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan sama sekali. Terus misalkan ayat Quran al-qari'atu ma qari'ah itu yang dimaksudkan kiamat. Dan seterusnya. Kalau yang akli secara rasio, bumi ini yang sumber kehidupannya itu berasal dari energi matahari. Menurut hukum alam, energi matahari yang terpancar ini sumber kehidupan itu pasti akan habis, akan rusak. Nah, setelah kerusakan baru nanti habis, nanti muncullah ini matahari yang semula gerakannya normal dan seterusnya nanti akan ini berterbit dari arah yang itu secara akli seperti itu. Yang terakhir ini yang saya maksud hikmahnya kita mempelajari atau percaya terhadap hari akhir atau hari kiamat ini nanti arahnya dulu. Hikmahnya itu intinya ada dulu. Yang namanya orang, baik individu, kemasyarakatan, sosial itu nanti harus mempunyai tanggung jawab atau bahasa Arabnya mas'uliyah. Tanggung jawab. Karena setiap orang itu pasti menjadi pemimpin, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, nanti kalau dia punya keluarga, untuk masyarakatnya. Ini yang kedua itu nanti inti daripada kiamat kita itu berlomba-lomba untuk beramal yang baik atau amal soleh. Tujuannya untuk apa? Ya nanti tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, nanti muncul kita roja. Roja itu apa? Mengharap kasih sayang dari Allah. Kita tidak takut kapan kita mati, kiamat datang kapan. Kalau kita sudah punya harapan terhadap kasih sayang dari Allah, kita tidak menggantungkan kepada amal kita dan seterusnya. Kita beramal berlomba-lomba berbuat baik, harapannya bisa mendapatkan syafaat dari Allah. Yang kedua, tanggung jawab. Kalau kita punya tanggung jawab, baik itu tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab sosial, nah intinya nanti kita akan menjadi orang yang benar-benar melaksanakan tugas dari Allah.
bahasanya Cak Non itu kita harus menjaga kedaulatan diri kita. Kedaulatan itu ada kedaulatan diri, ada kedaulatan terhadap keluarga, dan kedaulatan terhadap umat. Ini saja yang mungkin saya sampaikan. Ada yang belum bisa dipahami atau mau bertanya? Ya paham ya? Paham sekali. Paham ya? Intinya hari kiamat adalah hari di mana makhluk itu binasa untuk mempertanggungjawabkan amal. Jadi asalnya amal di dunia nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang namanya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hari kiamat itu dalam hadis dijelaskan jatuhnya pada hari Jumat. Tanda-tanda kiamat ada dua, ada tanda yang kecil atau subro, seperti anak dari orang tua, perempuan menyerupai laki-laki, perempuan berpakaian tapi seperti telanjang, itu kan ada. Terus tanda yang besar, nanti munculnya Dajjal atau turunnya Nabi Isa dan sebagainya, nanti matahari lagi. Terus dalil atau pembuktian adanya hari kiamat itu dua ini. Kalau nakli, sumber dari wahyu, ayat Quran banyak, dan akli, ini yang kalau nanti orang itu tidak dapat hidayah, nanti dia tidak percaya dengan kiamat, yaitu golongan orang yang rasionalis. Hikmahnya ada dua. Kita kenapa harus percaya kiamat? Tanggung jawab yang dipikul oleh diri kita sendiri, baik kepada diri kita, baik kepada keluarga atau masyarakat. Yang kedua adalah berlomba-lomba untuk berbuat yang baik atau beramal saleh. Dengan keduanya ini nanti kita dekat kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Harapannya kita punya harapan, kita mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita tidak takut merasa ngeri dengan kiamat, tapi kita cinta dengan kiamat. Ini saja yang mungkin saya sampaikan. Kalau tugasnya mungkin saya kasih tugas karena tidak ada yang tanya. Tugasnya itu mencari fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian baik yang sifatnya kemasyarakatan atau alam yang mengarah kepada tanda-tanda kiamat. Untuk pertemuan berikutnya nanti tanda-tanda itu nanti bisa dikumpulkan, nanti didiskusikan bersama-sama. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Oke, cukup pada sore hari ini. Pertemuannya cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin karena kemarin itu ada yang tanya itu, kalau mau mengajar itu modalnya yang paling penting itu apa? Modalnya itu cuma dua. Yang satu itu semangat. Kita belajar. Semangat untuk menyampaikan ilmu itu harus semangat. Yang nomor dua itu punya pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang benar, yang utuh. Nanti kalau kita punya ilmu yang banyak, pemahaman yang banyak, terus kita semangat untuk tabligh atau menyampaikan ilmu, itu nanti untuk urusan gaji dan seterusnya itu nanti mengikuti itu modal kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.